terbukti ada urusannya dengan kasus Harun Masiku, tidak terlibat, tidak ada kaitannya, tidak terima uang, tidak tahu apa-apa, divonisnya 3,5 tahun. Nah sekarang Nikita Mirzani jelas tidak terbukti. Bahkan dalam persidangan aja udah dikatakan itu adalah persoalan pribadi. Kalau persoalan pribadi kenapa jadi masuk ranah pidana? Tapi sidangnya tetap dilanjutin. Itu sidang ongol-ongol. Itu sidang anjing, you know. Sidang anjing. Paham? Itu sidang anjing. Masalah persoalan pribadi itu ranahnya perdata. Yang namanya sidang kemarin itu adalah sidang pidana, tapi masih dilanjutin. Anjing kan? Gitu. Jadi lo nanya sama gue, gimana gue mau bilang bisa bebas? Bebas, lepas. Iya, orang ada persoalan nggak ke RT harusnya. Kalau punya persoalan ke RT. Misal dianya ya kan punya masalah di rumahnya ke RT. Sendalnya hilang di depan rumah ke RT. Ada yang ngatain ke RT. Bukan ke polisi sama ke hakim. Kalau aku jadi pengacaranya, gue walk out, gue tinggalin. Ada jaksa yang cengengesan lagi sidang, apapun alasannya dia tidak boleh seperti itu. Gue sambit pakai sepatu gue sambit persis di jidatnya. Asal lo tahu aja. Gue mau orangnya gitu. Iya, orang makanya Bunda mau kalian nanya, gimana Bun bisa bebas? Gue sampai kering loh bibir gue ngejelasin berkali-kali. Makanya kalau gue lagi live lo nggak usah lewatin, nggak usah skip. Karena apa yang gue omongin ini adalah mengenai ilmu hukum dan fakta dan yang harusnya diberlakukan di negara ini, tapi tidak diberlakukan. Begitu. Sedang yang apa sih namanya sekelas tokoh politik nasional Tom Lembong sama Hasto yang kagak bersalah aja tau-tau divonis. Bagaimana Nikita Mirzani? Jadi kalau you nanya, Bun bisa bebas kan Bun? Coba jangan nanya-nanya yang unfaedah. Ya makanya kalau gua ada kalau Bunda ada jaksa kayak gitu, gua sambit pakai sepatu. Tapi sayang juga sih sepatunya Nikmir mahal. Ya sambit pakai apa kayak yang lain gitu. Ini nggak ada Sanwang, jadi nggak ada yang ngasih gua bunga. Bunga-bunga di taman, alangkah indahnya. Makasih Novi. Thank you Jenny. Bunga-bunga di taman. Thank you Novi. Apa tuh? Tapi kalau cuma sebelah percuma Bun. Sebelah apa maksudnya? Thank you Riva. Sebelah apa maksudnya? Thank you Aisyah. Oh sepatunya. Itu mah yang penting benjut. Palanya benjut benjol di sini nih. Semoga kalau dia benjol kan disadar otaknya. Barangkali karena beku, ya kan? Kalau disambit, jadi ini cair otaknya sadar. Yang penting benjol segede gini nih. Tuh segede gini benjol ini.
perkara cuma sebelah atau sepasang mah ngelunjak dong namanya. Sepatunya si Nikmir kan mahal, rugi Nikmirnya. Nikmir gimana bun kabarnya? Di lu nanya sama gue, lo fansnya apa bukan sih? Pertanyaan lu nggak penting banget. Mahal sepatunya, sambit pakai balok aja mendingan. Iya tuh, jadi kayak dart gitu kan, pakai bolpen tut gitu, perlu nancep sekaligus biar otaknya cair. Orang sidang dia menye-menye sendiri, kesel kan ngeliatnya kan. Iya, Bun aja kesel, keki ngeliatnya, enak. Cair dan bolong jidatnya. Gimana sih ini? Charger gue bermasalah banget sih. Aduh, kayaknya gue mesti pindah posisi biar terisi deh charger gue. Itu melanggar sebenarnya kode etik persidangan kayak gitu. Masa ada orang lagi ngomong dia cengangas cengenges. Bukan seru, itu sidangnya sidang nggak bener. Itu persidangan yang dipaksakan untuk satu perkara yang sebenarnya tidak perlu disidang. Karena apa? Karena udah jelas-jelas itu salah kamar. Itu jelas salah kamar. Karena itu persoalan pribadi. Kok nggak nyala sih? Oh, udah. Hakim yang ngantuk tidur. Hakimnya juga kalau perlu diituin tuh. Nih disambit pakai ini nih, pakai sisir anjing gue nih, ini sisir anjing gue tuh. Sisir bulu anjing gue sambit tuh gitu. Ya kan nih kalau kayak gini kan masuk dup gitu. Nih tuh sisirnya kayak gini. Buak. Film ini bermaksud memberikan pesan bahwa ilmu hitam pada akhirnya akan kalah dengan kuasa ilahi. Kemarin pada pakai masker, giliran bohirnya dateng, maskernya dibuka. Bohirnya tuh yang dateng ya kan. Biarin aja di jenong, nggak perlu bolong, nggak guna soalnya kepalanya otaknya. Yang ini ditampilkan di Gedung Kesenian Jakarta. Mereka bilang bahwa melibatkan diri dalam proyek ini artinya juga melestarikan budaya dan juga tradisi yang ada di Indonesia. Seperti apa ya penampilan dan Asal tahu aja itu kalau vonisnya nggak sesuai dengan fakta persidangan itu, ya itu bakal rame itu. Karena udah ada dua putusan hukum yang membuat vonis tidak sesuai dengan fakta persidangan. Kalau ditambah satu lagi sama Nikmir, rame coy. Jangan lupa ya, itu Malaysia ya. Sekarang Perdana Menterinya disuruh mundur, disuruh mundur sama rakyatnya tuh, si Mahathir ya. Jadi jangan coba-coba presiden belaga budak dengan fakta hukum yang terjadi saat ini. Di Malaysia tuh deket sama Indonesia, Thailand sama Kamboja udah perang. Jangan ntar ketularan ke Indonesia. Coba-coba aja belaga budak atas putusan hukum yang tidak adil. Rame, beneran pasti rame banget, serame-ramenya. ini Maulid Kustaidi berperan sebagai Kunti. Ini sudah berjalan berapa bulan gitu latihannya, setiap hari Sabtu. Biasanya di
dibuat latihan itu parsial, jadi kayak tadi kelompok Sri Kandi, kelompok prajurit, kelompok penokohan. Jadi takut kenapa? Kenapa you takut kenapa? Saya karena kebetulan tidak tinggal di Jakarta. Wahyuni you kenapa takut? Latihan itu bisa dikirim melalui video, kemudian dikirimkan rekaman suaranya. Coba bunga-bunganya mana, bunga-bunga atau lo itu apa? Nih nggak ada yang ngasih gift ke gua. Kalau giliran ke yang lain pada rajin lo pada. Gimana gua mau semangat ngebantuin yang kayak gitu? Hah. Tuh. Sementara itu, sebagai raja di kerajaan Prigondani, Gatotkaca memiliki permaisuri bernama Dewi Pergiwo, putri dari Arjuna, adik Iya. Dewi Pergiwo. Data udah mengalir ke Amrik. Menyenangkan Ya kan? sekali karena aku dikasih kesempatan untuk Indonesia mah, aduh. aktif melestarikan Udah deh. khususnya dalam hal Pokoknya ada 2 putusan hukum karena aku kan yang sudah jelas-jelas mencederai tradisi penegakan hukum di Indonesia. Tinggal satu nih yang menjadi perhatian banyak publik, yaitu masalahnya Nikmir. Kita lihat tuh vonisnya, orang pemerasannya nggak ada lagi, pemerasan sama TPPU-nya nggak ada. Terus udah gitu pasal 27-nya juga tidak bisa memenuhi karena apa? Karena yang pertama kan dibilang dia tersinggung produknya dijelek-jelekin, ya kan? Ternyata produknya itu punya perusahaan lain. Mana bisa lo ngaduin produknya orang? Yang namanya pasal 27 itu mesti orang yang bersangkutan yang melaporkan. Begitu. Pokoknya tidak sesuai dengan pasal tuntutannya. Tuntutan pasalnya itu kan adalah pemerasan TPPU. Ya kan udah ditanya sama Nikmir. Yang minta duit siapa? Ditanya tuh sama mantan napi. Suaminya si RG kan mantan napi. Ada kok datanya, Nikmir juga pernah posting mantan napi. Kan suaminya RG mantan napi tuh. Nikmir pernah posting kok. Dan Bunda udah cek di di websitenya Mahkamah Agung. Iya, penggelapan. Nikmir nggak pernah minta duit. Itu fakta persidangan. Tasya Kamila, sudah tepatkah jawaban Anda? Makin tahu di Jadi Tahu berikutnya. Bahkan yang mendesak untuk menyebut angka si RG. Kan dalam persidangan kan disebut gitu, ada videonya kan, yang memaksa untuk menyebut angka itu adalah Reja Gladys. Kan yang nanya Nikita Mirzani, yang ngejawab suaminya. Kan gitu. Bukan begitu? Itu fakta persidangan. Kalau udah fakta persidangan seperti itu ya artinya tidak terpenuhi itu unsur pemerasan. Begitu. Cuman persoalannya sekarang, apakah hakimnya amanah, jaksanya amanah atau tidak? Karena apa? Tuntutan hukumannya sengaja dibikin tinggi. Supaya apa? Kalau nanti 2/3 vonisnya udah gue tau lah. Kalau hakim yang bisa dipercaya sih masih mending. Orang hakimnya kayak gitu, tap layar dong. Ada plastik belum? Hati-hati, salah informasi. Berita viral memang selalu bikin gempa. Thank you Rosdiana. Jadi Anda tidak hanya jadi si paling tahu, paling paham,
Gue gol tuh ituannya. Orang fakta persidangan udah jelas-jelas. Reja Gladys yang nelpon duluan ke Ismail Marzuki, nggak pernah komunikasi langsung ke dengan Nikita Mirzani kan, itu kan kemarin kan. Malam Boyes. Nggak usah, nanti aku kena suspend. Karena TikToknya itu monitor. Kan mereka kan canggih juga. Kasihan sama Bunda dong. Kan aku kan di sini menyuarakan masalah penegakan hukum. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan mengenai penegakan hukum, ya aku bersuara gitu loh. Akun TikTok aku ini aku gunakan untuk menyuarakan penegakan keadilan hukum di Indonesia. Begitu. Jadi kalau ada yang miring-miring belok-belok, ya aku pasti akan berprotes keras. Jadi kalau ada yang nanya, ini Bunda kaitannya siapa? Kaitannya adalah saya malu sebagai sarjana hukum, saya nggak akan diam ketika saya melihat ada penyimpangan masalah hukum. Gitu. Jadi untuk mengenai hal itu saya berhak untuk bersuara, dan saya secara proporsional. Yang lucu kalau bukan sarjana hukum tapi sibuk aja saben hari. Nikita Mirzani harus divonis 20 tahun. Anjing. Kagak ada yang divonis 20 tahun. Koruptor sekelas Kakap aja nggak ada yang divonis 20 tahun. Anjing. Lo pikir dengan lo ngomong gahar kayak begitu, wow gitu kan kalau ngomong, ya kan? Gue ngeliatnya kayak itu, kayak ODGJ. Thank you. Dia ngomong kan seakan-akan meyakinkan gitu kan. Kalau Bunda kan kadang-kadang ngomongnya kayak orang ngantuk gitu. Dia kan setiap hari harus divonis 20 tahun. Lo ngerti nggak? Yang namanya masalah pidana besar dan kecil dan menengah itu ada, ya. Pidana yang terbesar dan terberat itu adalah korupsi karena memakan uang rakyat Indonesia. Paham? Yelah, kita nggak usah bahas lagi apa sih namanya yang nggak lulus SD. Capek gue emang kayak gitu. Suruh aja deh dulu ambil kejar paket C. Ambil kejar paket C aja dulu, baru boleh ngomong. Habis kejar paket C, kejar paket B. Habis kejar paket D, kejar paket A. Minimal dapat ijazah SMA. Baru deh ngomong. Ya, anjing. Sekarang sudah tenang, tidak ada Nikita Mirzani. Lah yang bikin ribut lu sekarang. Berarti kan lu iri namanya. Lu mau singkirin orang supaya artinya lu mau ngerebut panggung orang. Enggak, apa itu namanya? Suruh orang turun dari panggung udah naik ke atas. Nah dia yang berkoar-koar, orang maunya, semua orang maunya dengerin dia aja ngomong. Sampai lu. Cen Kurniawan, jodol.
Lu mah nggak bakal bisa jadi artis kecuali ntar ada sinetron, ya kan? Sinetron apa sih namanya tuh? Pernah denger Snow White nggak? Snow White itu kan putri, ya putri. Terus kemudian gue sambil tiduran ya. Snow White itu kan putri, ya kan? Nah, itu ada ibu tirinya gede sama dia, ya. Terus dia diusir dari istana, akhirnya dia ke dalam hutan. Nah di dalam hutan dia diurus sama 7 liliput, ya kan? Nah ternyata begitu dia tahu si Snow White masih hidup, ya. Terus udah gitu dia pura-pura lah datang ke pondoknya sebagai nenek-nenek bawa keranjang isi buah. Nah buahnya itu udah diisiin racun supaya si putri ini tidur selama-lamanya, ya kan? Tuh neneknya yang hidungnya bengkok. Nah itu you persis ceritanya seperti itu. Coba deh perhatiin tuh ceritanya Snow White, bener nggak? Dulu ada yang suka nonton apa sih namanya ini ngapain sih Mami Tabe? Lo mau nakut-nakutin gua kesini? Goblok lo ya. Diam nggak? Diam. Udah malam. Biarkan gue ngoceh. Kenapa? Jangan sok nakut-nakutin. Nggak ada yang gue takutin di kolong langit ini selain daripada Tuhan. Sama mak gue juga sih. Mak gue galak banget soalnya. Gile tuh galaknya bener-bener. Lakinya yang TNI, dia lebih galak dari TNI. Jadi ada 2 yang gue takutin di dunia ini. Yang pertama Tuhan, yang kedua emak gue. Untung udah meninggal. Coba kalau emak gue masih hidup, gue disuruh tidur. Tidur loh, udah malam berisik. Ada. Oh, gue kan anak kolong, bapak gue TNI. Dulu kalau belajar di meja makan, dia sediain tuh pengarisan panjang. Semua disuruh berderet di depan dia belajar. Gak boleh yang belajar di kamar. Kalau ada yang kelihatan ngantuk, gubrak meja dibikin gitu sama dia. Melek deh mata langsung daripada disabet sama pengarisan. Orang kayak begitu mah. Untung saja sekarang media sosial tenang. Nggak tenang, justru lo yang bikin ribut. Anjing. Iya, FKPPI aku. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas RI Arief Wicaksono. Arief menyebut hasil perkembangan penyelidikan terkait orang lagi di panggung disuruh turun, lo pengen jadi artis? Nggak bisa. Kecuali lo jadi pemeran nenek sihir Snow White yang bawa apel isinya racun. Nah itu nanti lo tungguin aja tuh. Kalau ada sinetron perlu pemeran nenek sihir yang bawa apel isinya racun, lo pasti dicari lo. Lo jadi artis nenek sihir. Akan diumumkan mengenai hasil otopsi, hasil toksikologi, semua informasi berkaitan dengan Daru, termasuk apa yang menyebabkan Arya Daru. Kalau yang satunya lagi, kalau seandainya ada sinetron pada saat lagi pembongkaran lokalisasi Doli, ya, lo pasti diajak tuh, lo cocok tuh. Boleh dikatakan Sebel bener gue. Tiap buka ada ngomong sampai mendelik-delik matanya. 20 tahun. Anjing. Lu pernah nggak ngeliat itu persidangannya Ferdi Sambo? Hah? Bininya cuma 8 tahun.
8 tahun. jelas hasil Hah? penyebab kematian daripada almarhum itu akan disampaikan, akan diberikan. Lo pernah nonton gak tahu Sumanto nggak? Sumanto yang kerjanya mamam daging orang. Dia udah buka kafe no. Oh, harus 20 tahun. Anjing. Dasar. Ntar gue bilang kecoa jamban, gue kena suspend. Kena suspend gak ya? Hal ini sesuai dengan informasi dari Gayanya sok-sokan. Emang lu siapa? Perlu gue ingetin ya, PDI Perjuangan itu adalah partai oposisi. Jadi lo jangan sok-sokan ngomong kayak gitu. Hah? Lu siapa? Setiap ada acara partai aja lu gak pernah kelihatan. Take down tuh foto-foto tuh. Sahabat Polela. Informasi dari Polela yang mana? Orang mantan suaminya kan Polela. 7 Juli itu Mantan apa bukan? handphone almarhum off. Mantan apa bukan tuh? Mobile Polela internasional yang kena pidana masalah samsat.